Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Di video kali ini aku akan sharing ke teman-teman semua mengenai basic skincare yang selama ini tuh aku pakai. Kira-kira apa aja ya? Yuk saksikan semuanya hanya ada di Cerita Bunda. Problematika ya buat bunda-bunda nih ya biasanya. Kalau udah punya anak itu tuh pasti males skincarean. Ya nggak sih bun? Apalagi setelah melahirkan. Biasanya males banget gitu ya. Sebetulnya bukan karena malesnya kita emang males sih. Tapi kitanya udah terlalu sibuk gitu. Jadi udah baru lahiran, udah kayaknya udah capek banget, badan juga nggak enak, terus belum lagi ngurus anak, belum lagi menyusui ya, jadi kayaknya waktu 24 jam tuh nggak cukup gitu buat kita skincarean ya. Baru mau rebahan aja kayaknya anak udah nangis atau minta makan atau minta susu, ya nggak sih bun? Nah akhirnya pada saat itu pasti banyak juga bunda-bunda yang males gitu ya buat perawatan ataupun buat yang biasanya make upan jadi males make upan aja yang kayak gitu. Nah, tapi ya bun ya yang di sekarang aku bakalan review ya ke bunda-bunda semua ya. Di sini ada basic skincare yang sering aku pakai ya, walaupun aku kebanyakan di rumah aja, tapi paling enggak kita harus tetap perawatan diri ya bun ya gitu, biar kulit wajah kita ini tuh tetap terjaga, tetap bagus ya, tetap sehat juga gitu. Karena pengalaman aku ya bun ya, aku tuh dari sekolah ya, dari SMP, SMA gitu ya, aku tuh nggak pernah pakai skincare ya, nggak pernah sama sekali, karena waktu itu tuh aku mindsetnya adalah kalau pakai skincare masih kecil gitu ya, maksudnya belum 17 tahun, itu tuh sangat tidak disarankan katanya ya, kata orang-orang terdahulu yang aku temuin, katanya sangat tidak disarankan karena takut kulitnya rusak gitu ya. Ternyata konsepnya tuh nggak seperti itu ya. Konsepnya adalah mungkin jangan dandan berlebihan kali ya kalau di sekolah ya. Tapi untuk basic skincare-nya ini harus tetap dijaga ya, biar kulit kita tuh tetap bagus, tetap halus ya. Nah, alhasil bunda-bunda bisa lihat di sini tuh aku punya melasma ya bun ya. Ini karena memang aku tuh dari awal nggak jaga kulit aku, dan sekarang tuh aku mulai kecewa juga sama diri aku sendiri. Kenapa aku nggak tahu dari dulu gitu ya, kalau misalnya mau keluar rumah tuh harus pakai sunblock, harus pakai sunscreen gitu ya. Tetap harus dilindungi kulit kita tuh ya. Apalagi dulu aku waktu zaman sekolah itu sering banget panas-panasan ya, sering ikut paskibra atau pramuka juga ya. Jadi yang memang aktivitasnya tuh di luar ruangan gitu. Nah, pada akhirnya ya setelah aku tahu, aku pas kuliah pun aku masih gitu ya bun ya, masih males banget pakai skincare. Nah akhirnya pas udah punya anak muncullah nih ya melasma, dan memasuki kepala 3 ya, ini aku udah mulai ada freckles-freckles-nya gitu. Dan aku sebelum tenggelam lebih jauh gitu ya, aku memutuskan untuk pakai basic skincare ya. Aku belajar akhirnya kalau skincare tuh butuh ya, dibutuhin oleh wanita, dan aku belajar harus benar-benar ngejaga wajah gitu ya. Nah, akhirnya skincare apa aja sih yang aku pakai ini ya bun ya. Ini dia basic skincare yang aku pakai. Yang pertama adalah cleanser ya. Jadi bunda-bunda tuh harus wajib sih ini kalau basic skincare tuh. Yang pertama adalah cleanser ya. Ini skincare aku ya. Ya, ini cleansernya adalah aku pakai yang Cetaphil nih, dari dulu aku pakai ini bun. Ini Gentle Skin Cleanser ya. Nah, cleanser ini tuh aku juga awalnya tuh coba-coba ya bun ya, coba-coba merek lain ya. Dan ternyata aku menjatuhkan hati pada Cetaphil, karena dia pas aku pakai busanya tuh nggak terlalu banyak ya, terus udah dipakai juga di kulit muka tuh lembut ya. Ada yang kita pakai cleanser terus pas udah dipakai di kulit muka tuh jadi kasar gitu ya, nggak lembut, jadi apa ya, bukan kasar, apa ya, keset. Nah itu tuh kurang bagus juga ya bun buat muka gitu ya, buat wajah.
Nah, terus juga nih aku saranin bunda-bunda jangan pakai cleanser yang ada scrubnya. Karena kalau misalnya muka bunda-bunda itu sensitif, itu bisa menimbulkan iritasi, Bun, gitu. Jadi bisa aja menimbulkan iritasi ya untuk scrubnya sendiri. Makanya kalau misalnya ada cleanser yang ada scrubnya, itu kan disaraninnya tuh nggak tiap hari ya, Bun ya. Paling seminggu 2 kali gitu ya. Nah, untuk basic rutinnya itu menurut aku nggak perlu yang gitu. Bunda-bunda pakai cleanser yang biasa aja, yang gentle kalau bisa ya Bun ya. Jadi yang busanya juga nggak banyak gitu ya, itu untuk bersihin aja pokoknya. Nah, setelah itu Bun ya, yang dipakai tiap hari adalah moisturizer ya, moisturizer. Di sini aku tuh lagi pakai brandnya Enlast dan ini juga enak menurut aku ya. Ini ada moist gelnya, atau biasanya aku juga pakai Roro Mendut, itu enak banget ya Bun. Aku udah pernah spill sih ya kayaknya bunda-bunda di video aku sebelumnya pas aku hamil itu pakai Roro Mendut, itu enak banget ya Bun. Kalau misalnya aku pakai di wajah itu pagi-paginya tuh wajah aku langsung kelihatan kenyal banget ya. Nah, ini juga salah satu rekomendasi aku ya. Ini aku pakai sleeping mask, tapi juga ini tuh 3 in 1 gitu Bun. Jadi ini dari produknya Hale ya. Ini bisa jadi night moisturizer atau eye cream juga bisa gitu ya, atau jadiin sleeping mask juga bisa. Nah, kalau misalnya bunda-bunda males nih, maksudnya pengen dapet deh semuanya gitu, bunda-bunda moisturizernya pakai ini aja gitu ya. Ini aku pakai Hale ya. Nih brandnya Hale. Ini kayaknya udah aku spill juga ya di video sebelumnya. Jadi kalau misalnya bunda-bunda mau lihat nih, ini produknya sebagus apa sih, bunda-bunda bisa langsung cek video aku sebelumnya ya Bun ya. Ini udah aku pernah review gitu ya. Jadi moisturizernya kalau misalnya mau dapetin banyak yang udah sekalian eye cream sama sleeping masknya, ini bisa pakai ini aja ya Bun ya gitu. Terus yang terakhir ini adalah yang paling penting ya, yang gak boleh bunda tinggalin adalah sunscreen ya. Mau di rumah ataupun di luar rumah itu harus selalu pakai ya. Ya mungkin kalau misalnya di rumah aja pakai sunscreennya cukup sekali aja ya kalau siang. Tapi kalau misalnya udah keluar rumah itu harus touch up ya. Jadi kalau misalnya mau keluar rumah itu pakai sunscreen, terus nanti 3 jam kemudian atau 4 jam kemudian lanjutin lagi pakai ya, dipakai lagi. Jadi sunscreen tuh harus ada, wajib di tas bunda ya kalau misalnya keluar rumah. Nah, untuk sunscreennya sendiri nih aku tuh pakai yang ini berbagai jenis ya Bun, dan ini semuanya cocok di aku. Cuman teman-teman tuh harus cek lagi nih, nanti pakai sunscreennya tuh biasanya yang apa gitu ya cocoknya. Nah, kalau ini tuh di aku cocok semua. Dan untuk sunscreen sendiri tuh beda-beda sebenarnya jenisnya ya. Ada yang chemical, ada yang physical gitu ya. Nah, diusahain pakai yang physical dulu kalau misalnya mau keluar rumah gitu ya. Jadi ini yang physical tuh salah satunya dia biasanya tuh cirinya meninggalkan white cast gitu ya. Jadi ada white castnya, ada putih-putih gitu ya, yang suka aku bilang namblek-namblek. Itu tuh sebenarnya lebih bagus Bun ya kandungannya gitu. Nah, biasanya aku pakai yang base nih, yang base Ultramate. Ini aku udah beli beberapa kali, ada kali 5-6 kali, karena menurut aku ini bagus ya, ini meresap ke kulit itu lebih enak menurut aku, dan ini juga bisa melembabkan si wajah aku ya. Sebenarnya kalau sunscreen tuh cocok-cocokan, tapi tergantung kitanya aja ya, wajah kitanya. Kalau aku sendiri cocoknya yang ini base, dan juga ini ada Peterson Lab. Ini aku juga pakai, cuman menurut aku ini terlalu apa ya, terlalu white cast gitu di wajah aku. Jadi kalau misalnya aku terlalu banyak pakai ini tuh muka aku tuh lama-lama tuh jadi bisa jerawatan gitu loh Bun. Mungkin karena aku, entah karena aku pakainya salah ya ini, atau aku entah kenapa gitu. Makanya kalau yang ini biasanya kalau nggak aku pakai di muka gitu ya, biasanya aku pakai di tangan gitu. Karena kan sunscreen ini tuh biasanya dipakai minimal di 2 jari ya, sebanyak 2 jari. Nah, kalau ini tuh kalau yang Peterson ini aku pakai kebanyakan tuh nggak bisa Bun ya. Aku harus pakainya sedikit. Sedangkan kalau sedikit tuh kayaknya kurang gitu ya. Ini SPF-nya 50 PA+++ ya sama. Nah, terus untuk touch up-nya biasanya aku lebih suka yang pakai yang spray ya.
Nih, pakai yang spray-spray gini ya. Ini aku pakai Skintific dan juga ini ada Premier Beauty ya, teman-teman ya. Nih kayak gini. Sebenarnya kalau misalnya di battle lebih enak yang mana? Jujur aku lebih suka Skintific ya, Bun ya. Jadi dia kalau disemprot itu semprotannya tuh lebih lembut, Bun. Jadi lebih enak ya. Walaupun aku nyemprotnya jarak deket, ini lebih enak, lebih melebur gitu ya. Sedangkan kalau yang Premier Beauty ini dia harus agak jauh, benar-benar jauh banget gitu ya pakainya, baru deh nanti bisa merata dengan baik gitu. Nah, terus ini untuk SPF-nya juga ini dia lebih banyak yang Skintific ya. Kalau Skintific tuh ini SPF-nya 50 PA+++, sedangkan kalau yang Premier Beauty ini tuh 30 PA+++. Nah, cuman ya ini tuh kalau dibandingin sama harganya lebih murah ini ya. Premier Beauty ya. Ini kalau yang Skintific tuh harganya 2 kali lipat daripada yang Premier Beauty harganya gitu. Nah, tapi tenang aja Bun ya, ini tuh ada kelebihannya juga si Premier Beauty ini. Selain harganya lebih murah, dia juga isinya lebih banyak, jadi ada 140 ml. Kalau yang Skintific ini kan cuman 120 ml. Terus dia juga ada niacinamide-nya ya dalamnya ya. Terus dia juga bisa mencerahkan gitu ya. Jadi intinya kalau misalnya bunda-bunda males make up atau jarang banget make up, paling enggak bunda-bunda atau teman-teman semua harus punya ini ya, basic skincare ini. Yang pertama yang tadi ada cleanser ya, pakai buat bersihin wajah, terus ada moisturizer dan juga ada sunscreen ya. Jangan lupa pakai sunscreen ya, sunscreen setiap hari ya. Apalagi kalau keluar ruangan, dan juga moisturizernya ya. Apalagi kalau mau tidur nih, ini buat melembabkan kulit teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi ya review dari aku, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman suka jangan lupa di like ya, subscribe, dan juga aktifin loncengnya. Kalau misalnya mau tanya-tanya langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.